hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada saat ini berada di ujung atau di akhir daripada bulan Sya'ban. Tinggal menghitung hari. Sekitar 8 hari lagi atau 9 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga kita semua panjang umur ya bapak-bapak, sehat walafiat. Allah sampaikan kita ke bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema perjumpaan kita pada malam hari ini, yaitu menyambut kemuliaan bulan suci Ramadan. Sebab memang bulan Ramadan ini adalah tamu istimewa. Bapak-bapak kalau mau kedatangan tamu istimewa, senang apa senang? Senang. Bu, senang nggak Bu kalau ada mau datang tamu istimewa? Senang dong. Bahkan ngabarin dulu, ya Bu, saya mau ke rumah, mau ngapain, mau ngasih duit katanya. Amin. Wah, istimewa banget. Pak RW juga senang kalau kayak gitu. Tamu istimewa menghubungi kita, menginformasikan kita akan datang bertamu dengan sejuta keistimewaannya, kita udah senang banget. Apalagi yang akan datang kepada kita adalah bulan suci Ramadan, tamu agung, tamu mulia, tamu istimewa yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kita harus senang. Jangan sampai mau datang bulan puasa malah lemes. Apalagi para pengusaha. Kalau kita yang kerja enak dapat THR, lah yang pengusaha mikirin THR. Atau bapak-bapak nih, mau lebaran, wah banyak yang dipikirin. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan ini tamu yang istimewa, tamu yang mulia. Maka kita sebagai orang yang beriman, sebagai kaum muslimin, wajib menyambut, menghadap keistimewaan bulan suci. Kenapa? Ini sebuah nikmat anugerah yang besar. Coba deh bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan. Mungkin Ramadan lalu masih ada saudara kita yang masih sehat, tapi pada saat ini bulan Ramadan ini mungkin ada yang dipanggil Allah lebih dulu, tidak diberi kesempatan untuk berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Makanya ulama, Ramadan, setelah Ramadan 6 bulan berdoa, ya Allah terima ibadah saya selama Ramadan. Setelah 6 bulan doa lagi tuh 6 bulan, ya Allah sampaikan umur saya sampai ketemu bulan suci Ramadan. Kan setahun isinya cuma 12 bulan, 6 bulan doa supaya minta ibadahnya diterima ketika Ramadan, 6 bulan lagi minta supaya umurnya disampaikan ke bulan suci. Karena memang hitungan bulan itu di dalam tahun Hijriah hanya ada 12, hanya nggak ada honor ke-13 atau gaji ke-13, itu nggak ada di dalam agama Islam, karena bulannya cuma ada 12. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan Ramadan menjadi tamu yang istimewa? Sebab di bulan Ramadan kata Nabi adalah bulan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan Ramadan orang melakukan taat, ibadah, kemuliaan, sholat, baca Quran, puasa, bahkan sholat malam, itu tubuhnya, badannya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya nanya nih,
Kadang kita selesai sholat isya, sholat 2 rakaat, witirnya cuma 1 rakaat. Itu udah hebat benar itu. Tapi bayangkan, bulan suci Ramadan tanpa disuruh, tanpa diperintah. Habis sholat isya, sholat sunnah. Nah, ini kadang ada yang salah juga nih. Habis sholat isya harusnya ba'diyah dulu. Sholat sunnah berapa? 2 rakaat. Baru sholat terawih. Jangan sholat ba'diyahnya nggak mau, pengennya terawihnya. Padahal 2 rakaat ba'diyah isya lebih mulia dibandingkan tarawih tuh sepanjang malam. Makanya jangan tertipu, hati-hati. Pentingnya kita menuntut ilmu. Makanya Nabi SAW menyampaikan, di sini disebutkan di dalam hadisnya, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Ketika datang bulan suci Ramadan, pintu surga terbuka. Pintu surga kata ulama nih, pintu surga beneran dibuka bulan Ramadan, sehingga menghembuskan kesejukan yang masuk ke setiap hati orang yang beriman. Bahkan tidak sedikit orang yang kafir di bulan suci Ramadan masuk Islam. Benar nggak? Biasanya para artis tuh bulan suci Ramadan berbondong-bondong masuk Islam. Ternyata kata Imam Al-Qadhi Iyad, Allah menghembuskan sejuknya surga sampai masuk ke dalam hati setiap orang yang beriman, setiap hati seorang muslim, sehingga mohon maaf, dia ringan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau yang tua ataupun yang muda, maupun yang kaya ataupun yang biasa, semua berusaha melaksanakan ibadah di bulan suci. Bukan hanya itu, wa ghuliqat abwaabun nar, pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang bilang kalau orang wafat di bulan suci Ramadan langsung masuk apa? Surga. Nah, orang pintu nerakanya ditutup. Benar enggak? Iya. Benar juga itu orang kampung bilang, kalau orang wafat di bulan suci Ramadan langsung masuk. Sebab apa? Pintu nerakanya ditutup, yang dibuka pintu wasufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang bilang gini, Ustaz, kan setannya udah dibelenggu, udah diikat, kok masih banyak yang maksiat? Kok masih banyak yang nggak puasa? Jangan-jangan udah berubah jadi setan. Benar gak? Setan di bulan suci Ramadan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita lupa, musuh kita bukan hanya setan. Musuh kita bukan hanya ada hawa nafsu, ada hawa nafsu, ada dunia, ada juga apa? Dunia. Ujian kita adalah dunia, gemerlap dunia. Ada juga hawa nafsu. Jadi kalau ada orang bulan suci Ramadan masih bermaksiat, kemungkinan dia tertipu dengan dunia atau dia diperbudak oleh hawa nafsu. Na'udzubillah, summa na'udzu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz tadi kan bilang, datang bulan Ramadan harus disambut. Harus kita sambut. Setidaknya kata para ulama, kita menyambut bulan suci Ramadan dengan 3 langkah. Dengan berapa langkah, ibu-ibu? 3. Awas ya, jangan sampai lupa. Nanti nyampe rumah udah lupa. Jangan kan nyampe rumah baru keluar Masjid Al-Falah udah lupa. Ingat, kita menyambut kemuliaan bulan suci Ramadan, tamu yang istimewa, tamu yang agung, tamu yang mulia, setidaknya dengan 3 perkara. Setidaknya dengan 3 hal. Yang pertama, kita sambut Ramadan dengan memurnikan niat, tulus, ikhlas karena
karena Allah Subhanahu. Ibu-ibu mohon maaf Bu, nanti jangan sampai masuk bulan suci Ramadan puasa niatnya supaya langsing, jangan. Kita masuk Ramadan mau puasa, mau sholat, mau ibadah, niatnya harus benar. Niatnya harus tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu. Bapak-bapak juga sama. Jangan sampai masuk bulan suci Ramadan, wah ngirit juga tak ngirit uang dapur misalnya. Jangan. Kita masuk Ramadan, kata ulama, yang pertama harus membenahi niat. Niat kita harus tulus, ikhlas, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, kan katanya puasa menyehatkan, betul. Itu udah otomatis. Tanpa diniatin ibu puasa supaya sehat, Allah pasti kasih sehat. Tanpa diniatin supaya langsing, puasa otomatis apa? Membuat ibu-ibu langsing. Tanpa diniatin supaya ngirit, bapak-bapak puasa, yang penting jangan balas dendam aja ketika adzan maghrib. Ya, itu udah otomatis. Tapi ulama mengajarkan, wahai manusia, wahai kaum muslimin, kalau masuk Ramadan niatnya benerin. Ya, niatnya harus ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi katakan niyatul mu'min khairu min amalihi. Sesungguhnya niatnya orang yang beriman lebih baik dibandingkan amalnya. Dibandingkan apa? Contoh. Ibu pas mau tidur niat, ya Allah saya pengen bangun jam 3 malam, kemudian wudu, kemudian ambil sejadah, kemudian pakai mukena, ngadep kiblat, sholat 2 rakaat, ditambah witir, baca Quran sampai subuh. Niatnya udah bagus bener. Ya Bu, niatnya udah bagus. Tidurlah ini ibu, udah niat pengen bangun sholat, tahu-tahu pas bangun di Masjid Al-Falah sudah adzan subuh. Kelewat gak tuh? Belum sempet ngamalin, tapi dia sudah apa kata Nabi? Dia mendapatkan pahala bangun di jam 3 malam, sholat, tahajud, baca Quran. Padahal gak bang, sebab apa? Dia niatnya sudah bang. Maka kalau bisa nabung niat sebanyak-banyak mungkin. Bahkan kita orang diajarkan guru-guru kita, kalau mau nikah niatnya banyak. Ya Allah saya mau nikah supaya mengikuti ajaran Rasulullah. Ya Allah saya mau nikah supaya ini. Ya Allah semua niatnya diperbanyak. Sama, kita nanti masuk bulan suci Ramadan, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan supaya dosa-dosa kita diampuni. Kita niatkan supaya derajat kita diangkat. Kita niatkan supaya menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang dibanggakan dan lain-lain. Jadi pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, saya nggak panjang-panjang, nggak banyak-banyak, takutnya lupa. Yang pertama, kita sambut bulan suci Ramadan dengan niat yang baik, hati yang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu. Coba bapak-bapak perhatikan, ada satu hadis yang semua ustadz pasti bulan suci Ramadan mengutip hadis ini. Kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di siang hari Ramadan. Dan ingat Bu, puasanya jangan perutnya saja. Kita harus naik kelas. Kalau anak SD boleh kan puasanya perutnya, SMP masih boleh. Ini udah berapa tahun jadi muslim, baliknya udah lewat jauh banget gitu. Puasa kita harus naik level. Jangan hanya perutnya puasa, kita punya mulut juga harus puasa. Kita punya mata juga harus. Awas ibu-ibu melihat Shopee, melihat Tokopedia, matanya harus puasa. Apa aja dibeli. Bapak-bapaknya sampai bingung nih, bentar-bentar ada paket, bentar-bentar ada paket.
bapak-bapak nggak ada yang senyum, berarti nggak ini. Berarti istri saya doang. Jadi puasanya jangan hanya perut, tapi lisan, mata, telinga. Bahkan Nabi mengajarkan kalau kita lagi puasa, ibu-ibu lagi nongkrong, ya, lagi kumpul-kumpul, ada yang membicarakan keburukan orang lain. Ibu sampaikan, ana sorry, saya lagi puasa. Berani nggak bu kira-kira untuk memutus? Jangan sampai perutnya puasa, mulutnya mohon maaf yang membicarakan keburukan orang lain, mulutnya memfitnah orang lain. Tapi insya Allah di sini lihat pada KN ibunya nggak seperti itu. Amin, amin ya Rabbal alamin. Iya, husnuzan kita. Coba lihat aja penuh, sopnya penuh. Gitu ya ibu-ibu. Kata Nabi, barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan siang hari, ingat puasanya siang hari bukan malam, puasa siang hari, malamnya sholat malam. Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu. Syaratnya apa Ustaz? Tadi imanan wa ihtisaban. Tulus, ikhlas, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu. Dosa kita nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Kalau dosa diampuni apa sih Ustaz manfaatnya? Barangkali ada yang nanya nih. Emang kita tahu dosa kita diampuni atau enggak? Benar kan? Benar. Kadang para pemuda-pemudi itu agak kritis. Lah kita bisa tahu dari mana Ustaz? Kalau dosa kita ampuni. Ya. Di dalam berbagai riwayat disebutkan, kalau orang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dia akan mudah melakukan ibadah. Tanda ibadah kita diterima, dosa kita diampuni, ibadahnya ringan. Awas, kalau kita malas ibadah, jangan-jangan masih banyak dosa. Kemudian yang kedua, doanya mustajab. Kalau orang dosanya diampuni, doanya apa? Mustajab. Bahkan para hadirin, orang yang sudah dekat dengan Allah, jangan kata doa kerentek, tahu nggak? Terlintas di dalam hati, itu langsung Allah kasih. Itu orang kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu. Lagi panas, cuaca panas, di hatinya wah kalau hujan enak ya. Kemudian Allah turunkan dulu. Karena apa? Karena dosa-dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam hadis arba'in itu disebutkan, ada orang pakaiannya lesu, rambutnya berantakan, kemudian mengangkat tangan, ya Allah, saya minta ini, minta ini, minta ini. Kemudian kata Nabi, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa mat'amuhu haram, makanannya wa hudiya bil haram. Dengan sesuatu yang Nabi katakan, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya mau dijawab oleh Allah? Bagaimana doanya mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu? Itu salah satu ciri. Bukan berarti kalau kita doa nggak diijabah-ijabah, kita kayaknya dosanya udah terlalu banyak. Belum tentu juga. Banyak hal-hal kenapa doa kita nggak dimakbul. Di antara tadi banyak dosa. Yang kedua, mintanya sesuatu yang mustahil. Ya Allah, semoga anak saya jadi menantunya presiden misalnya. Barangkali ada yang doa kayak gitu. Sesuatu yang mustahil, atau sesuatu yang kalau Allah beri dia lalai. Ya Allah, saya pengen punya rumah 10, mobil 10. Ini kalau Allah kasih nih, ini orang buru-buru mikirin ibadah, mikirin dunianya aja. Nah, itu terkadang tidak dikasih oleh Allah, tidak diberi oleh Allah Subhanahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi. Yang pertama, kita menyambut Ramadan dengan apa? Niat yang baik, niat yang tulus, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu
sini di terusan hadisnya bukan hanya dosa-dosa yang telah lalu, bahkan di dalam riwayat ada juga nanti kehidupannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dicatat ya Bapak-bapak Ibu.